Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan tiang terakhir layang LRT Jakarta fase 1B yang ada di kawasan Manggarai dan juga merupakan tiang yang paling tinggi telah selesai dilakukan. Nah, tiang ini akan membentangkan layang LRT Jakarta dari arah Manggarai ke arah Jalan Tambak di atas rel kereta aktif ya, dan juga rel KRL, rel kereta KAIJJ yang menghubungkan kawasan Manggarai ke arah Cikini dan sebaliknya menggunakan steel box girder ataupun girder baja. Panjang bentangan tersebut adalah 80 meter. Untuk lebih lengkap kita akan mulai pemantauan dari arah flyover Pramuka. Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada setelah underpass Pramuka menuju ke flyover Pramuka, lanjutan dari video sebelumnya. Di depan kita ini sudah tersambung pilar 114 ke 116B. Sebenarnya di sini ada pilar 115B tapi memang tidak dilanjutkan ya, dan langsung menggunakan steel box girder. Kemudian untuk area di samping dapat kita lihat ini adalah pekerjaan yang masih berlangsung, yaitu pengecoran bagian dek ataupun lantai dari layang LRT Jakarta ke arah tengah dari flyover Pramuka. Nah, di bagian tengah ini sudah terpasang girder beton. Kemudian di tengahnya lagi ini pilar 122 ke 124. Sebenarnya di sini ada pilar 123. Namun nampaknya juga dihilangkan karena langsung akan tersambung menggunakan steel box girder, dan kita lihat girder bajanya sudah mulai setengah jalan ya untuk dipasang sehingga bisa tersambung. Kemudian ke arah stasiun Matraman, di sini dapat kita lihat bagian atas juga dicor. Sudah ada bondex-bondex yang terpasang, rangka-rangka besi, kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan pagar pembatas ataupun parapet. Setelahnya menuju ke arah stasiun Matraman, kita lihat ada steel box girder ya, yang ini memang khusus dikerjakan oleh Wagner Biro Indonesia untuk proses penyambungannya. Terdapat satu crane yang cukup besar ya untuk mendukung konstruksi yang ada di area ini. Ada satu pilar portal yang ini kemudian juga ditambah dengan rangka besi, ternyata untuk membantu menopang dari steel box girder yang akan di launching pakai ini nih, rangka-rangka besi yang sudah disiapkan memanjang. Nah, pilar yang akan menyambut dari steel box girder tersebut adalah pilar 135B, persis di samping dari stasiun LRT Jakarta Matraman, yang aksesnya harusnya ke pinggir sini ya, namun belum selesai. Tapi tiang-tiang kecil kita sudah lihat di bagian samping yang ini. Tiang-tiang tersebut nanti akan menopang. Ini kemungkinan adalah anak tangga karena konturnya juga agak berbelok ya. Biasanya untuk eskalator membutuhkan kontur yang lebih rapi ataupun lebih lurus, lebih tepatnya. Baru di situ untuk akses, sedangkan ke arah utara ini belum ada aksesnya. Kita akan berbelok ke arah Manggarai, namun sebelumnya lurus ke depan terlebih dahulu. Dari arah stasiun Matraman, kali ini kita lanjutkan yang ke arah kiri ataupun ke arah Manggarai. Bagian pinggir ini nampaknya dirapikan ya dengan menggunakan trotoar yang bagus. Lalu ada kursi yang kita perhatikan, karena akses menuju ke stasiun itu memang perlu sekali didukung, dibuatkan yang baik bagi masyarakat. Termasuk di ini di pinggir Jalan Tambak, yang dimana akses trotoarnya hanya bergantung kepada, kalau kita lihat ini penutup dari saluran air. Ada bis berbelok ya di depan sini. Ini jalannya sebenarnya cukup sempit. Sebelah kiri ini akses shortcut ataupun jalan motong lah bagi kendaraan-kendaraan yang dari arah tadi flyover Matraman. Nah, tinggal area di bagian tengah ini sebenarnya sudah bisa dibuka mungkin ya, tapi masih banyak material-material sehingga jalur ini menjadi lebar lagi, agak lebih lebar lah dibandingkan dengan sebelumnya. Karena harusnya di sini kan ada satu lajur Transjakarta dan satu lajur kendaraan roda
4 plus roda 2, apa 2 lajur ya. Yang jelas di bagian tengah belum ada pekerjaan dari pemasangan batu-batu kanstin untuk pembatas jalan. Kita lanjut arah Manggarai. Ini yang aksesnya perlu sekali untuk ditata dan mungkin kalau dilebarkan sepertinya harus banyak yang dilakukan seperti pembongkaran ya dari bangunan yang ada. Tapi apabila Manggarai harus menjadi stasiun sentral, maka akses ini harus lebih baik. Nah, di bagian tengah kita lihat di situ ada pemasangan dari rangka besi ya. Itu untuk apa belum diketahui. Oh, ternyata yang ini. Mungkinkah untuk perpanjangan dari jalur manuver track dari kereta-kereta jarak jauh, belum kita ketahui. Baik, langsung saja kita take off di kawasan Manggarai untuk melihat proses pembangunan layang LRT Jakarta di sini beserta stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai. Di bagian depan dapat kita lihat secara struktur stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai, rangka-rangka atapnya sudah terpasang secara utuh, kemudian pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan atap. Lalu ada pekerjaan dinding yang masih belum selesai, serta adanya sambungan-sambungan akses di bagian dalam stasiun seperti anak tangga, lift, eskalator. Untuk layang LRT Jakarta yang menghubungkan ke arah Jalan Tambak, di sini sudah ada deck ya, ataupun lantai yang terbentang di antara pilar-pilar menuju ke arah pintu air Manggarai. Pekerjaan masih berlanjut untuk pembuatan parapet ataupun dinding pagar dari layang LRT Jakarta yang ada ya di bagian atas. Tampak para pekerja bersiap melakukan proses-proses tersebut. Secara posisi memang stasiun LRT Jakarta fase 1B Manggarai dan layangnya persis berada di pinggir aliran Kali Ciliwung ataupun Kanal Banjir Barat. Bahkan ini stasiunnya juga lebih tinggi dari gedung Rumah Sakit Agung yang ada di bagian samping warna hijau. Kemudian ada satu lagi gedung komersial di sini yang sudah cukup lama, yaitu Pasaraya Manggarai. Mudah-mudahan nanti dengan beroperasinya moda transportasi baru di kawasan ini, area yang ada di sekitarnya menjadi bangkit lagi ekonominya seperti area-area komersial yang pernah ada. Arus kendaraan yang dari arah Duku Atas itu sudah melewati bagian pinggir kali yang tadinya dilakukan rekayasa arus lalu lintas ya, dan juga manuver-manuver kendaraan ke arah Jalan Minangkabau, namun kali ini sudah lempeng aja ataupun lurus ke arah Pasaraya dan juga ke arah Manggarai. Untuk pilar keempat ataupun pilar terujung yang ke arah halte Transjakarta Manggarai dapat kita lihat di sini belum disambungkan. Namun secara jarak kita lihat mungkin agak jauh juga ya ke arah satu pilar lagi. Apakah nanti akan menggunakan steel box girder ataupun girder baja belum diketahui. Dan ini pilarnya ataupun tiang yang akan menopang layang LRT Jakarta. Kemudian dari tiang tersebut diteruskan ke satu tiang lagi ataupun pilar yang tadi di awal akan menyeberangkan layang LRT Jakarta ke arah Jalan Tambak. Dan di bagian bawahnya terdapat rel kereta aktif, baik itu rel KRL atau juga kereta jarak jauh. Sebenarnya di seberang rel dapat kita lihat ada proses pembangunan lain ya di ujung dari stasiun Manggarai ke arah barat atau ke arah utara ini ataupun ke arah pintu air, adanya pilar-pilar yang mulai dicor. Nah, nampaknya pilar-pilar tersebut mungkin akan menjadi perpanjangan dari manuver track yang ada di kawasan Manggarai untuk kereta jarak jauh. Layang LRT Jakarta di Jalan Tambak tinggal menunggu sambungan ini saja. Kemudian satu lagi sambungan yang masih dikerjakan adalah di dekat flyover Pramuka. Apabila itu selesai ya keduanya, maka secara keseluruhan dari arah Velodrome sampai ke arah kawasan Manggarai sudah terkoneksi ya layangnya.
Tinggi pilar ini adalah 28 meter, kemudian spannya tadi 80 meter, sedangkan jarak span ataupun bentangan layang yang berada di atas rel KRL aktif tersebut dengan rel KRL adalah 11 meter. Jadi ada ruangan 11 meter dari bagian permukaan rel KRL yang paling atas dengan bagian bawah layang LRT Jakarta. Jadi nanti kalau naik LRT Jakarta di sekitar sini dapat melihat stasiun Manggarai dari atas ya. Di depan ini adalah pintu air Manggarai. Untuk jarak ataupun bentangan yang cukup panjang memang yang kita lihat ya di beberapa tempat menggunakan steel box girder, mungkin karena lebih kuat dan lebih kokoh untuk menopang sebuah layang moda transportasi. Baik, ini adalah lurusan dari jalur kereta ke arah Cikini. Ini satu rangkaian KRL. Biasanya kalau yang dari atas ini adalah KRL jurusan Bogor Kota. Kemudian di bagian bawah dapat kita lihat padatnya perumahan ataupun rumah-rumah penduduk yang saling berdempetan satu sama lain di kawasan Manggarai. Layang ini berasal dari arah flyover Pramuka yang kita juga bisa lihat di sini dan masih dalam tahap pengerjaan. Di situ ada apartemen. Dan ini adalah pemandangan agak lebih dekat lagi. Di bagian atas di area pembangunan manuver track nampaknya di sini ada para pekerja. Ini ujung dari manuver track mungkin untuk kereta jarak jauh. Ini masih dalam tahap melanjutkan kembali ya. Walaupun beberapa waktu lalu sempat terhenti untuk kereta jarak jauh yang akan dipindah di sini, jalur-jalurnya serta rutenya di kawasan Manggarai. Terdapat crane di bagian bawah di area konstruksi. Nah, agar stasiun Manggarai ini dapat menjadi stasiun sentral memindahkan kereta jarak jauh ke sini, maka dibutuhkan akses yang lebih baik ya dari saat ini. Karena yang kita lihat memang akses ke stasiun Manggarai banyak area-area yang sempit, ditambah lagi banyak yang berjualan menggunakan area-area tersebut juga untuk parkir. Seperti yang ada di bawah contohnya itu di depan akses sisi timur dari stasiun Manggarai. Akses timur ini sebenarnya sudah ditata dan dibuat lebih lebar ya, ada taman-tamannya. Hanya saja di seberangnya perlu sekali penataan lanjutan, terutama untuk trotoar. Sedangkan kawasan Manggarai sudah punya rencana besar ataupun roadmap untuk dijadikan kawasan transit oriented development, ya, di mana area-area ini ya adalah lahan-lahan yang nantinya bisa dipergunakan untuk membangun super blok ataupun hunian-hunian vertikal. Dan masyarakat-masyarakat yang berada di pinggir kali bisa direlokasi ke hunian-hunian tersebut. Area yang sudah direlokasi bisa dilakukan penataan. Dan itu dilakukan oleh banyak negara-negara maju untuk masalah-masalah dari padatnya penduduk beserta hunian-huniannya di area-area seperti pinggir rel, pinggir kali, area-area padat lainnya. Dengan begitu maka Jakarta akan lebih tertata dengan baik ya, dan menjadi ya kota yang lebih maju, lebih modern. Di bagian kanan itu adalah Balayasa Manggarai, yaitu depo lah ya, kurang lebih seperti itu. Dari arah Menteng atau juga dari arah Proklamasi, di sini kita lihat perkembangan dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman sudah diatap, dipasang atap ya lengkap. Kemudian tinggal mungkin dinding yang kita lihat belum begitu sempurna. Nah, setelahnya lagi dapat kita perhatikan di bagian pinggir ini ada kotak-kotak yang dipakai untuk pembuatan akses. Namun untuk sisi utara ini belum ada pekerjaan-pekerjaan signifikan yang kita lihat di area trotoar tersebut, terutama untuk mulai membuat pondasi-pondasi. Jadi baru di sisi kanan ke arah Matraman, Masjid Matraman ya.
Area di bagian dalam ini masih banyak material-material yang kita lihat. Dan ini tadi sambungan dari pilar portal yang akan menopang layang LRT Jakarta menggunakan steel box girder baru satu. Metodenya nampaknya launching sliding. Jadi nanti akan ada 2 dari girder baja tersebut yang akan menopang layang LRT Jakarta konstruksinya. Di bagian kanan ini adalah pekerjaan pengecoran yang masih berlangsung. Dan ada pemasangan rangka-rangka besi yang kita lihat di dekat flyover ke arah turunan menuju ke Matraman. Berarti ini adalah titik yang masih belum tersambung ya di kawasan perempatan Matraman yang bertemu dengan ujung Jalan Pramuka di bawah flyover Pramuka menuju ke arah Matraman. Kalau ini sudah tersambung maka sampai ke arah Manggarai itu sudah selesai ya, untuk layangnya secara koneksi sudah terhubung, tinggal pekerjaan lanjutannya saja. Yang ini sedang di launch ya. Nah, itu sudah cukup panjang sebenarnya steel box girdernya. Jadi tinggal sedikit lagi akan mencapai pilar 124B. Sorry, 124 ya. Arus lalu lintas yang dari arah masuk Abu Nawas bisa dari sini ternyata sekarang. Yang dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Proklamasi Matraman saat ini menggunakan jalur yang kita lewati. Tadi kita sudah cek dari flyover, saat ini kita cek yang dari arah akses samping flyover. Yang ini yang menarik ya. Seperti ditombak ke arah stasiun Matraman, tapi menggunakan metode sliding dan di launching. Seperti biasa, area ini di hari kerja pasti sangat sempit, jadi mohon dihindari. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.